Bismillah, alhamdulillah. Bagaimana jadinya kalau kita bandingkan pemimpin dunia nyata dengan karakter fiksi? Persamaan antara Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, dengan Tobirama Senju, Hokage kedua dari serial Naruto. Soeharto, beliau adalah presiden yang menjabat selama 32 tahun, dikenal dengan sebutan Bapak Pembangunan karena berbagai program pembangunan yang dijalankan selama masa pemerintahannya. Tobirama Senju, dia adalah Hokage kedua, pemimpin desa Konoha, dan adik dari Hokage pertama, Hashirama Senju. Tobirama ini terkenal cerdas, inovatif, dan sering dibilang sebagai Hokage paling realistis. Sekarang, kenapa tokoh dari dunia yang berbeda ini punya kemiripan? Sebelum kita gas ke cerita selanjutnya, terima kasih telah mampir di channel ini. Dan ingatlah, lakukanlah yang harus kalian lakukan pada channel ini. No. Mari kita simak dan saksikan beberapa kesamaan dari kedua tokoh ini. Pertama, otak di balik layar. Soeharto, beliau adalah sosok yang sangat strategis. Banyak kebijakan dan program pembangunan yang dirancangnya dan dijalankan di era Orde Baru berasal dari pemikirannya. Dia sering dianggap sebagai arsitek pembangunan Indonesia, dari pembangunan infrastruktur sampai swasembada pangan. Semua ada campur tangan strategis beliau. Tobirama. Nah, kalau Tobirama ini sering disebut otak atau dalang di balik berbagai jurus dan sistem di Konoha. Dialah yang menciptakan banyak jutsu atau teknik ninja seperti Edo Tensei dan Hireishim no Jutsu. Dia juga yang merancang sistem Akademi Ninja dan kepolisian Konoha. Kedua, fokus pada stabilitas dan ketertiban. Soeharto, salah satu ciri khas pemerintahan Soeharto adalah penekanannya pada stabilitas dan ketertiban. Demi pembangunan, beliau menjaga keamanan negara dengan sangat ketat. Apapun yang dianggap mengganggu stabilitas akan ditindak tegas. Ini untuk memastikan program-program pembangunan bisa berjalan lancar. Tobirama. Tobirama juga punya fokus yang sama. Sebagai Hokage kedua, prioritas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban desa Konoha. Dia sangat realistis dan pragmatis dalam menghadapi ancaman. Baginya, keamanan desa adalah yang utama. Bahkan, jika harus mengambil keputusan yang sulit atau kurang populer, dia nggak ragu menindak siapapun yang dianggap membahayakan Konoha. Ketiga, membangun fondasi yang kuat. Soeharto selama 32 tahun memimpin, Soeharto membangun banyak fondasi penting untuk Indonesia, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, sampai program keluarga berencana. Banyak hasil pembangunan di era beliau yang masih kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Bisa dibilang beliau itu peletak dasar modernisasi di Indonesia. Tobirama, sama halnya dengan Bapak Presiden kedua kita. Tobirama adalah pembangun fondasi sistem ninja di Konoha, sistem akademi, pasukan kepolisian, dan struktur desa yang kuat itu berkat ide-ide briliannya. Tanpa Tobirama, mungkin sistem ninja di Konoha tidak akan sekuat dan seefisien sekarang. Dia membangun dasar yang kokoh untuk generasi ninja selanjutnya. Keempat, dikenal tegas dan tanpa kompromi. Soeharto
dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tidak ragu mengambil keputusan sulit. Demi stabilitas, beliau bisa sangat keras. Kritik seringkali ditanggapi dengan serius. Dan ada beberapa kebijakan yang kontroversial karena ketegasannya. Tobirama juga punya karakter yang sama. Dia sangat tegas, blak-blakan, dan tidak suka basa-basi. Dia tidak ragu untuk bersikap keras atau membuat keputusan yang tidak populer demi kebaikan Konoha. Ketika dihadapkan pada ancaman, dia tidak akan berkompromi. Sikap! Beberapa hikmah yang dapat kita petik. Pertama, menjadi pemimpin bukanlah hal yang sederhana, melainkan membutuhkan kombinasi banyak kualitas dan seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Kedua, mengajarkan kita bahwa untuk mencapai kemajuan dan berkelanjutan, diperlukan sistem dan struktur dasar yang kuat, bukan sekedar solusi instan. Ketiga, dalam hidup normal maupun menjadi pemimpin, terkadang kita perlu bersikap realistis dan berani mengambil langkah tegas demi kebaikan jangka panjang, meskipun itu sulit. Keempat, berinovasi dengan ide-ide baru dan kemampuan beradaptasi adalah bisa menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan membawa perubahan positif. Insya Allah.